Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salam Katahutu. Saya mahasiswa dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran. Dengan ini saya sebut nama beliau Ibu Vika Muniati Arifin SPD MPD, serta teman-teman semua yang menonton video ini, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke teman-teman, langsung saja pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen pembelajaran, lebih khususnya instrumen penilaian yang sudah saya buat. Dan di sini saya membuat berdasarkan RPP dari mata pelajaran matematika, lebih khususnya untuk kelas 5 semester 1 pelajarannya tentang pecahan. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai. Yang pertama, kompetensi dasar 3.1 yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda, di mana indikatornya yang pertama 3.1.1 tentang memahami bentuk dari penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Terus yang kedua 3.1.2 tentang menghitung atau mencari hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Terus untuk 4.1 di mana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda, dan indikatornya yaitu menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, untuk tujuan daripada pembelajaran ini, yang pertama adalah peserta didik mampu memahami bentuk dari penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Terus yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan bentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menghitung atau mencari penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Yang keempat, peserta didik mampu menyelesaikan masalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, untuk langkah-langkahnya tidak akan saya jelaskan, tetapi akan saya perlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana bentuk kegiatan pembelajarannya, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Sekarang kita masuk pada penilaian proses dan hasil belajar. Nah, di mana yang pertama ada yang disebut dengan teknik penilaian. Di sini itu menggunakan pengamatan dan tes tertulis. Nah, di mana prosedur penilaiannya di sini ada ketiga aspek yang akan dinilai. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Nah, untuk sikapnya di sini aspek yang dinilai itu ada yang pertama kerjasama, yang kedua tanggung jawab, dan yang ketiga kejujuran. Nah, untuk teknik penilaiannya itu menggunakan pengamatan yang dilaksanakan oleh guru. Jadi guru melakukan pengamatan terhadap ketiga aspek itu, kerjasama, tanggung jawab, dan kejujuran. Dan untuk waktu penilaian itu berlangsung saat proses pembelajaran. Dan untuk instrumen penilaian itu lembar pengamatan akan terlampir setelah ini. Nah, untuk aspek yang dinilai yang kedua itu tentang pengetahuan. Di sini aspek yang dinilai itu menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Teknik penilaiannya itu menggunakan tes tertulis, dan waktu penilaian itu saat akhir pembelajaran, dan instrumen penilaian itu
penyelesaian penyelesaian soal individu. Dan untuk aspek yang ketiga itu keterampilan. Di sini aspek yang dinilai itu adalah terampil menerapkan konsep atau prinsip dan strategi yang relevan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Untuk teknik penilaiannya itu menggunakan pengamatan. Waktu penilaian itu saat penyelesaian soal dalam kelompok. Dan untuk instrumen penilaian itu menggunakan lembar pengamatan yang akan terlampir setelah ini. Nah, kita masuk pada instrumen penilaian seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Yang sudah dibahas di atas itu yang pertama penilaian sikap. Nah, indikatornya yang pertama adalah tanggung jawab. Nah, tanggung jawab di sini instrumen di sini ada yang sangat baik, kategori sangat baik, mohon maaf, yang kedua baik, dan yang ketiga kurang baik. Nah, aspek yang sangat baik itu mencakup jika menunjukkan adanya usaha untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap pernyataan yang diberikan. Dan untuk aspek yang kedua yaitu baik, di sini jika menunjukkan adanya usaha untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap pertanyaan yang diberikan meskipun belum konsisten. Dan untuk yang terakhir yang ketiga yaitu kurang baik, jika sama sekali tidak menunjukkan adanya usaha untuk bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap pertanyaan dan pernyataan yang diberikan. Begitupun halnya dengan indikator yang kedua yaitu kemampuan bekerja sama. Tetap pedoman penilaiannya itu ada 3, sangat baik, baik, dan kurang baik. Sangat baik apabila jika menunjukkan adanya usaha bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Yang kedua kategori baik jika menunjukkan adanya usaha bekerja sama dalam kelompok tapi masih belum konsisten. Dan kurang baik apabila sama sekali tidak bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Dan untuk indikator yang terakhir itu sikap jujur dalam mengerjakan tugas tetap sama, ada sangat baik, baik, dan kurang baik. Sangat baik jika menunjukkan adanya usaha untuk bersikap jujur dalam mengerjakan tugas. Baik apabila jika menunjukkan adanya usaha untuk bersikap jujur dalam mengerjakan tugas meskipun belum konsisten. Dan untuk kurang baik itu jika sama sekali tidak menunjukkan adanya usaha untuk bersikap jujur dalam mengerjakan tugas. Nah, untuk lembar pengamatannya di sini sudah dilampirkan. Yang pertama ada nomor, nama siswa, skor sikap. Yang pertama kerjasama, tanggung jawab, jujur, jumlah skor, dan nilai. Jadi ini yang akan diisi nantinya oleh para guru seperti itu. Nah, adapun lambang-lambang yang tadi seperti SB, B, dan KB itu artinya yang pertama SB itu sangat baik, yang kedua B itu baik, dan KB itu artinya kurang baik seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada penilaian kedua yaitu penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan di sini itu menggunakan tes tertulis atau kalau guru itu selalu memberikan yang namanya PR, pekerjaan rumah. Nah, pekerjaan rumah ini ada beberapa soal yang nantinya saya kasih kepada siswa untuk melatih pengetahuan mereka sampai sejauh mana mereka paham dengan materi yang sudah saya ajarkan. Di sini soal yang pertama itu tentang tentukan hasil dari teman-teman bisa lihat di layar. Di sini ada option A dan option B. Jadi itu akan dijawab. Yang kedua itu soalnya tentang ibu membeli 2 bungkus gula pasir. Bungkus pertama beratnya 3/4 kg dan bungkus kedua beratnya 2/5 kg. Berapa kilogram berat semua gula?
Nah, itu akan dijawab juga oleh peserta didik. Terus ada soal nomor 3, 4, dan 5. Saya hanya memberikan 5 soal saja mengingat karena saya ingin mengurangi beban siswa terlalu banyak. Oleh sebab itu, saya meminimalisir soal. Saya hanya mau melihat sampai sejauh mana kemampuan mereka atau sampai sejauh mana mereka paham dengan materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Nah, untuk pedoman penilaian pengetahuan ini lampirannya seperti ini. Yang pertama, teman-teman bisa lihat di layar. Yang pertama ada nomor, kedua aspek penilaian. Aspek penilaian itu semuanya sama, kemampuan berhitung. Di sini aspek penilaian itu ada 5. Kenapa ada 5? Itu sesuai dengan penilaian pengetahuan yang sudah saya buat, soal yang sudah saya buat. Di sini kan saya buat soal 5 soal, otomatis di lampiran pedoman penilaian pengetahuan akan saya cantumkan 5 aspek penilaian juga. Jadi, rubrik penilaiannya itu yang pertama, mampu menguraikan jawaban soal dengan benar. Itu akan mendapatkan skor 20. Terus, jika ada sedikit kesalahan dalam menguraikan jawaban soal, itu akan diberikan skor 10. Dan jika tidak ada jawaban, itu akan diberikan skor 0. Jadi itu sama sampai dengan aspek penilaian yang kelima. Jadi perlu diingat, jika menjawab dengan benar itu akan mendapatkan skor 20, dan jika ada sedikit kesalahan itu akan mendapatkan skor 10, dan jika tidak menjawab sama sekali atau tidak ada jawaban itu akan mendapatkan skor 0 atau tidak mendapatkan skor sama sekali. Nah, beginilah lampiran daripada pedoman penilaian pengetahuan. Nah, sekarang kita masuk pada penilaian yang terakhir, yaitu penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan di sini ada 3 indikator yang saya gunakan. Yang pertama, indikator kurang terampil, yang kedua indikator terampil, dan indikator sangat terampil. Nah, bagaimana jika siswa mendapatkan indikator kurang terampil? Apabila jika sama sekali tidak dapat menerapkan konsep atau prinsip dan strategi yang relevan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Yang kedua terampil. Nah, bagi mereka yang mendapatkan indikator terampil, mereka sudah ada usaha untuk menerapkan konsep atau prinsip dan strategi yang relevan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Dan bagi mereka yang mendapatkan indikator sangat terampil, jika menunjukkan adanya usaha untuk menerapkan konsep atau prinsip dan strategi yang relevan yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, untuk lampiran daripada lembar pengamatan penilaian keterampilan, contohnya seperti ini sudah ada di layar. Jadi yang pertama itu nomor, nama siswanya, dan untuk indikatornya masing-masing, baik kurang terampil, terampil, dan sangat terampil. Perlu diingat untuk lampiran-lampiran ini, baik lampiran penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan, itu nantinya akan diisi oleh guru. Di saat proses pembelajaran berlangsung, seperti itu. Baik, itulah pemaparan saya menyangkut asesmen pembelajaran, lebih khususnya instrumen penilaian untuk penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Lebih dan khususnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.